Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait teori ikatan valensi untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia koordinasi. Sebelum masuk ke teori, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya sendiri, Azhar Nur Khalifah, kemudian ada Nur Salim Tanzi, dan Marisa Lukiana Adeline. Baik, selanjutnya ada teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi merupakan teori mekanika kuantum pertama yang muncul pada percobaan W. Heitler dan F. London pada tahun 1927 tentang pembentukan ikatan pada molekul hidrogen. Selanjutnya, pada tahun 1931, teori ini kembali diteliti dan dikembangkan oleh Linus Pauling dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul On the Nature of the Chemical Bond. Teori ikatan valensi merupakan teori ikatan yang menjelaskan bahwa atom-atom saling berikatan melalui tumpang tindih antara orbital terluar atau orbital valensi. Dua atom yang saling berdekatan masing-masing memiliki orbital valensi dan satu elektron. Orbital valensi ini saling tumpang tindih atau overlap sehingga elektron yang terletak pada masing-masing orbital valensi saling berpasangan. Nah, pada teori ikatan valensi terdapat istilah orbital atom dan orbital hibrida. Terus di TIF ini juga dapat menjelaskan sifat magnetik kompleks dan kestabilan dari senyawa-senyawa. Kemudian TIF mencakup dua konsep penting yaitu eksitasi dan hibridisasi. TIF ini mengemukakan bahwa ikatan dalam kompleks merupakan ikatan kovalen koordinasi hasil tumpang tindih atau overlap antara orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas dengan orbital ion logam yang kosong. Pada proses pembentukan kompleks, ion pusat menyiapkan sejumlah orbital kosong yang sesuai dengan disertai proses hibridisasi. Kemudian elektron 4s dalam atom logam yang ada dalam keadaan dasar harus dipromosikan ke orbital 3D sehingga memungkinkan orbital 4s itu ditempati sepasang elektron dari ligan. Adapun beberapa postulatnya itu sebagai berikut. Yang pertama, ada ikatan valensi yang terjadi karena adanya gaya tarik pada elektron-elektron yang tidak berpasangan pada atom-atom. Yang mana ikatan valensi sendiri terbentuk karena adanya tumpang tindih orbital, yang mana atom-atom yang berikatan akan membentuk gaya tarik elektrostatik yang akan disebut dengan ikatan valensi. Yang ke nomor dua itu ada elektron-elektron yang berpasangan memiliki arah spin yang berlawanan, yang mana elektron yang berpasangan dalam ikatan valensi sendiri harus memiliki spin yang berlawanan agar dapat berikatan satu sama lain. Yang ketiga, itu ada elektron-elektron yang telah berpasangan tidak dapat membentuk ikatan lagi dengan elektron-elektron yang lain. Karena untuk pembentukan ikatan baru itu sangat sulit. Jadi, elektron yang sudah terikat kuat itu sudah dalam posisi yang stabil, sehingga energi yang lain tidak dapat cukup untuk eh, membuatnya terpisah gitu. Terus yang keempat, itu ada kombinasi elektron dalam ikatan hanya dapat diwakili oleh satu persamaan gelombang untuk setiap atomnya. Yang kelima, itu elektron-elektron yang berada pada tingkat energi paling rendah akan membuat pasangan ikatan-ikatan yang paling kuat. Yang mana elektron yang berada pada orbital dengan energi terendah akan lebih mudah berikatan dan membentuk ikatan yang lebih kuat. Karena elektron yang berada pada orbital dengan energi terendah lebih stabil dan memiliki energi yang lebih rendah. Kemudian yang keenam itu pada dua orbital dari sebuah atom, orbital dengan kemampuan tumpang tindih paling banyaklah yang akan membentuk ikatan paling kuat dan cenderung berada pada orbital yang terkonsentrasi. Jadi semakin besar tumpang tindih orbital, maka semakin kuat ikatan yang terbentuk. Karena orbital yang memiliki energi yang lebih rendah memiliki peluang yang lebih besar untuk tumpang tindih dengan orbital lain, sehingga membentuk ikatan yang lebih kuat. Karena postulat yang saya sebutkan, itu didapat dari beberapa penelitian terkait dengan pembentukan ikatan pada molekul hidrogen dengan menggunakan persamaan fungsi gelombang elektron. Kemudian pada teori ikatan valensi sendiri itu terdapat fungsi gelombang.
fungsi gelombang sendiri itu dibentuk oleh pasangan spin dari elektron-elektron yang ada pada kedua orbital atom yang saling berikatan. Ikatan yang terjadi dari tumpang tindih ini adalah ikatan sigma. Dan dapat dilihat pada gambar, ini adalah contoh formasi ikatan sigma dari orbital S untuk yang gambar atas dan ikatan sigma dari orbital P yang pada gambar bawah. Yang mana di garis warna merah yang di tengah itu kan ada tanda panah atas bawah, yang mana disitulah pasangan elektron akan bertemu dan saling berpasangan dan membentuk ikatan valensi. Kemudian ada prinsip dasar dari ikatan valensi. Yang pertama itu tumpang tindih orbital, yang mana ikatan ini terbentuk karena adanya tumpang tindih orbital dari atom yang berikatan. Sehingga semakin besar tumpang tindih orbital, semakin kuat pula ikatan kimia yang terbentuk. Yang kedua itu pembagian elektron, karena elektron yang berpartisipasi dalam pembentukan ikatan valensi harus berasal dari orbital valensi, yang mana atomnya harus saling berikatan agar konfigurasi elektronnya itu berjalan stabil, membentuk molekul dan senyawa. Kemudian yang ketiga itu valensi, di mana jumlah ikatan yang dapat dibentuk oleh suatu atom itu ditentukan oleh valensinya. Karena valensi atom sendiri itu merupakan jumlah elektron yang diberikan, diterima, ataupun dibagikan oleh suatu atom untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Selanjutnya itu ada contoh dari senyawa kompleks yang berikatan dengan berdasar pada teori ikatan valensi. Nah, di mana teori ikatan valensi ini menyatakan bahwa dalam senyawa terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara ligan dan juga atom pusat, di mana pasangan elektron bebas ini disumbangkan dari ligan dan logam sebagai atom pusat akan menyediakan orbital kosong untuk ditempati oleh PeB dari ligan. Contoh dari senyawa kompleksnya ini ada NiCl42-, di mana atom pusatnya ini adalah unsur Ni, sehingga Ni ini yang nantinya akan menyediakan orbital kosongnya untuk diisi dengan pasangan elektron bebas dari ligan Cl-. Kemudian pertama-tama kita harus menentukan muatan atau bilox dari Ni. Dan dari senyawa kompleks tersebut, muatan dari Ni itu 2+, sehingga konfigurasi awal Ni dengan nomor atom 28 yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2 dalam keadaan ionnya atau Ni2+, konfigurasinya menjadi 3D8 4S0. Kemudian setelah mengetahui konfigurasi Ni2+, yaitu 3D8 4S0, kita dapat menggambarkan kotak orbital seperti gambar Ni2+ yang keadaan ion. Nah, orbital D memiliki 5 kotak yang kemudian diisi dengan 8 elektron dari Ni2+, dan orbital 4s yang kosong. Kemudian di situ juga ada tambahan orbital 4p0 karena ligan yang akan masuk itu jumlahnya 4 atau setara dengan 4 pasang elektron bebas, sehingga dibutuhkan 4 kotak. Kemudian di situ ada proses hibridisasi atau penggabungan orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan tingkat energi yang sama supaya pasangan elektron dari Cl ini dapat masuk. Nah, kemudian setelah hibridisasi, pasangan elektron bebas dari Cl- akan masuk ke orbital 4s dan juga 4p membentuk hibridisasi sp3 dengan bentuk tetrahedral. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, teori ikatan valensi ini menjelaskan tentang pembentukan ikatan kimia berdasarkan tumpang tindih orbital atom yang berikatan. Nah, tumpang tindih orbital ini akan menghasilkan pembagian elektron antara atom yang berikatan sehingga terbentuklah ikatan kimia. Jadi itulah teman-teman penjelasan dari kelompok kami terkait teori ikatan valensi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.